Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan sehat selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk semua urusan dan digampangkan rizkinya, terutama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang selalu mengikuti informasi terbaru dari channel Fatwa Ilmu ini, tentunya yang selalu menyajikan wawasan seputar dunia Islam. Baiklah, sebelum ke videonya, tidak ada salahnya bagi sahabat semua untuk menengok kembali video menarik lainnya seperti tentang jadwal sholat. Dan di video kali ini Fatwa Ilmu akan mengulas tentang arah kiblat serta yang berkaitan erat dengan kiblat tersebut, seperti menentukan arah kiblat, kiblat net, kompas arah kiblat sholat, kompas penunjuk arah kiblat otomatis, dan arti dari aplikasi arah kiblat itu sendiri. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap sholat kita diharuskan menghadap ke arah kiblat, yaitu bangun Ka'bah dari penjuru manapun kita berada. Ulama menetapkan bahwa menghadap ke arah kiblat menjadi bagian dari syarat sah sholat. Lalu bagaimana dengan arah salat yang dilakukan di dalam Ka'bah? Nah, madhab Imam Syafi'i berpendapat perihal arah kiblat bagi orang yang sholat di dalam Ka'bah. Menurut madhab ini, orang yang sholat di dalam Ka'bah dapat menghadap pintu atau dinding Ka'bah sebagai arah kiblat baginya. Supaya lebih jelas dalam hal tersebut, yuk kita simak bersama-sama. Hal pertama yang akan dibahas adalah tentang sejarah pensyariatan menghadap kiblat. Ka'bah yang berada di dalam Masjidil Haram Makkah merupakan bangunan ibadah tertua di muka bumi ini. Bangunan yang berbentuk kubus ini diriwayatkan dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena kekonohannya, bangunan ini disebut juga sebagai Baitul Atiq, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Hajj ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattawafu bil baitil atiq, artinya dan tawaf atau berkelilinglah kalian di rumah yang kuno. Al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah telah ada pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika masih di lokasi tersebut, sebagaimana tercermin dalam surat Ibrahim ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian datang lagi ke tempat tersebut karena mendapatkan wahyu untuk mendirikan bangunan Ka'bah. Bersama Nabi Ismail, beliau kemudian mendirikan Ka'bah sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimu qa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ketika perintah untuk sholat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pasca peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW yang saat itu berada di kota Makkah tentu saja menghadap Ka'bah saat melaksanakan sholat. Sehingga kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa di Palestina ketika sholat.
Kejadian ini tergambar dalam karya Imam Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 272. Redaksinya sebagai berikut: karena awalu manusia min Qur'anil qiblatu wa zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajar ila Madinati wa kana ahluhal yahuda amarahullahu ayyastaqbila baital maqdis paparihatil yahudu pastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblat Ibrahim wa kana yad'u yanzuru ila sama, yang artinya yang pertama kali dinas dalam Al-Quran ialah kiblat, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah sementara penduduk Madinah mayoritas adalah Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis ketika sholat, maka berbahagialah orang Yahudi. Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis ketika sholat selama lebih dari 10 bulan. Padahal beliau lebih senang pada kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah, maka beliau seringkali berdoa dan menghadap ke langit. Maka turunlah perintah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Kejadian ini terjadi pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Hal ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa yasma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yang artinya sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kau berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan kiblat ini memberikan suasana gembira di hati Rasulullah SAW karena Allah Azza wa Jalla telah mengabulkan harapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya bagi kaum Yahudi, perubahan ini merupakan pukulan telak karena dagangan mereka selama ini ternyata salah total dan terbantahkan. Oleh karena itu mereka sangat geram dan melontarkan desas-desus yang tidak sedap dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pinpan seketika sholat menghadap ke sini dan ke sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat guna mengancurkan desas-desus tersebut. Ketika kaum Yahudi menebarkan isu bahwa kebaikan hanya bisa diri dengan cara sholat menghadap Baitul Maqdis, maka turunlah ayat 177 dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wa yaumil akhiri wal malaikati wa kitabi wan nabiyina wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasyabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta atau mengadakan hamba sahayanya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Rupanya perubahan akibat ini selain sebagai jawaban atas doa Nabi Muhammad SAW, juga merupakan sebentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk membedakan mana yang imannya asli atau yang palsu. Ini tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kana sakabiratan illa 'allazina hadallahu wa ma kana Allahu
liyudi'a imanakum innallaha binnasi lara'ufur rahim. Artinya, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadikan kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aturan menghadap kiblat dalam sholat. Salah satu syarat sah sholat ialah menghadap kiblat. Arah kiblat umat Islam seluruh dunia ialah Ka'bah yang berada di kota Mekah. Seseorang yang tidak menghadap kiblat saat sholat maka dihukumi tidak syah, kecuali dalam dua kondisi, yakni ketika sholat khauf dan sholat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan. Hal ini dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzul Abadi Al-Syairaji dalam kitab Al-Muhazzab bil Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'i juz 1 halaman 129, yang artinya menghadap kiblat merupakan salah satu salat kecuali dalam dua kondisi, yakni ketika kondisi teramat bahaya atau perang berkecamuk, dan sholat sunnah yang dikerjakan saat perjalanan. Masih menurut Imam Abu Ishaq, ada dua kondisi terkait menghadap kiblat yang nanti akan memberikan konsekuensi hukum yang berbeda, yakni apabila ia berada di dalam bait atau Masjidil Haram, maka wajib baginya menghadap ain kiblat. Apabila ia tidak berada di dalamnya, maka dilihat dulu. Jika ia tahu arah kiblat, maka sholat menghadap arah tersebut. Jika ada seorang terpercaya mengabarinya, maka terima kabar tersebut dan tidak perlu diberi ijtihad lagi. Jika ia melihat kesekumpulan muslimin di suatu tempat sholat menghadap ke sebuah arah, maka ia tidak perlu ijtihad karena hal itu sama saja seperti sebuah kabar. Jika tidak ada sesuatu apapun, maka dilihat dulu. Jika ia adalah seseorang yang bisa menangkap pertanda sedangkan kondisinya jauh dari kota Mekah, ia mesti berijtihad mencari arah kiblat menggunakan metode bisa dari melihat matahari, bulan, bintang, atau arah angin bertiup. Maka wajib baginya berijtihad sebagaimana orang alim berijtihad menyikapi persoalan fikih. Nah, dari tabir di atas bisa kita pahami bahwa jika seseorang berada di dalam Masjidil Haram, maka yang dihadap olehnya haruslah benda atau Ka'bah itu sendiri. Jika ia berada di luar Masjidil Haram, termasuk di Indonesia dan wilayah lainnya, maka cukup menghadap arahnya saja. Imam Abu Ishaq juga menekankan bahwa bagi seseorang yang tidak tahu arah kiblat, maka ia haruslah berijtihad dengan berbagai tawaran cara seperti disebutkan yang tadi di atas. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara memastikan arah kiblat pada sore ini atau pada hari ini pada pukul 12:27 waktu Arab Saudi atau WAS berada tepat di atas Ka'bah. Akibatnya semua bayangan yang dihasilkan dari cahaya mata itu akan tepat mengarah ke kiblat. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan Rasdul Kiblat. Ini dapat dijadikan secara langsung oleh umat Islam di tanah air pada hari tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 bulan Juli tahun 2022 sore hari pada pukul 16:27:38 waktu Indonesia Barat dan 17 lebih 27:38 waktu Indonesia Tengah. Hal ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memastikan arah kiblat rumah, mushola atau masjidnya tepat mengarah ke Ka'bah. Adapun cara menentukan ketepatan arah kiblat bertepatan dengan peristiwa ini cukup mudah dilakukan. Yang pertama, perlu disiapkan bando atau pendulum atau tongkat atau benda yang dapat terpasang tegak lurus. Nah, saat Rasdul Kiblat terjadi, maka kita cukup mencari benda yang terpasang tegak lurus paras air tempat sebagai acuan. Misalnya, sudut bangunan atau yang paling sempurna adalah beban pendulum atau lot yang digantung pada tali. Langkah kedua adalah menyiapkan jam yang sudah terkalibrasi untuk melihat ketepatan waktu.
Untuk hal ini cukup untuk menggunakan jam yang ada pada gawai masing-masing. Nah, kita juga membutuhkan jam yang sudah terkalibrasi, misalnya jam digital dalam gawai pintar. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu waktu pukul 16.27 menit untuk WIB dan pukul 17.27 menit untuk WITA untuk melihat bayangan dari benda yang sudah disiapkan di awal. Bayangan itulah arah kiblat yang tepat mengarah ke Ka'bah. Tepat pada jam terjadinya rosdul kiblat, maka tandai bayang-bayang benda tersebut di tanah. Bayang-bayang tersebut akan sama dengan arah kiblat setempat. Nah, dalam kondisi rosdul kiblat, setiap benda yang terpasang tegak lurus paras air di kota Mekah akan kehilangan bayang-bayangnya. Sebaliknya, bayang-bayang dari benda yang sama di luar kota Mekah dan sedang tersinari matahari akan tepat sama dengan arah kiblat setempat. Inilah sebabnya rosdul kiblat menjadi salah satu metode terakurat dalam mengukur arah kiblat. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat tentang kompas penunjuk cara menentukan arah kiblat salat online. Semoga bisa menjadi sebuah wawasan keilmuan kita semua yang ingin mengetahui arah kiblat Indonesia dan arah mata angin kiblat sebagai penunjuk kiblat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat 5 waktu. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan khilafnya. Silakan sahabat semuanya untuk mengoreksinya kembali pada kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keilmuan kami. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.